Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Jadi akhir-akhir ini netizen, tahu kan? Kalian juga netizen kan? Sama kayak Madam Suki. Nah, tetapi ini netizen pada umumnya pada ramai-ramai dan berbondong-bondong meminta KPI untuk memboikot Randy dan Shahnaz karena dua orang ini dinilai alasannya mereka sebagai public figure itu sudah memberikan contoh yang tidak baik begitu. Terus gimana ya karir Shahnaz dan Randy ke depan? Madam Suki ini pengen ngeliat gitu karena pada saat ini kan lagi viral banget. Setiap hari itu kayaknya waduh pembicaraan atau gosip tentang mereka ini beredar di dunia maya dan warawiri gitu kan, apalagi yang di YouTube gitu kan, di TikTok juga dan di mana-mana, as long as itu sosial media. Oke, jadi KPI pun bereaksi. Ada seorang ibu yang mengatakan begini, bahwa tugasnya KPI itu tidak untuk memboikot sih sebenarnya, ya. Tetapi yang mempunyai kewenangan untuk memboikot itu adalah TV dan radio begitu. Nah, jadi tugasnya KPI itu apa dong? Jadi tugasnya KPI itu adalah mengawasi tayangan-tayangan yang misalkan kalian sering lihat kan, tayangan-tayangan yang agak diblur-blur gitu. Nah, itu tugasnya KPI ternyata. Jadi kalau KPI nggak bisa untuk memboikot Randy dan Shahnaz, ya berarti netizen harusnya ya komplainnya sama televisinya, ya kan? Atau nggak usah ditonton kalau mereka lagi main. Itu adalah the best way ya. Apa jadinya kalau sinetron nggak ada penonton, sepi? Akhirnya apa? Buyar, ya dong. Karena dulu kan Madam Suki pernah main sinetron gitu kan, jadi ngerti lah begitu-begitu. Jadi kalau kalian nggak suka, nggak respect, ya lebih baik nggak usah ditonton. Itu bakalan nanti sinetronnya bakalan nggak bisa berjalan, ya udah nggak bisa diteruskan karena nggak ada rating begitu. Oke, kita mau lihat aja, kita mau intip aja gimana sih karir dari Shahnaz ke depan nih gitu. Tapi kan dengar-dengar si Shahnaz ini anaknya sultan ya kan, maksudnya tuh orang tuanya tuh kaya gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, kita lihat aja di kartu tarot ini gimana karir dari Shahnaz ke depan setelah ada aplikasi Gojek yang dipakai untuk perbuatan atau perselingkuhan begitu ya. Kita lihat karir Shahnaz ke depan. Oke, kita lihat. Ya, di sini ada The High Priestess. Jadi pada saat ini nih, Shahnaz ini masih menjadi satu pembicaraan, menjadi satu gosip, ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang kerja di entertain, ketika mereka itu dibicarakan, artinya kalian itu sebenarnya memberikan lahan kepada mereka. Karena artis atau seorang entertain itu mereka bisa mereka bisa makan atau istilahnya mereka itu bisa kaya karena gosip. Nah, ingat tuh ya. Jadi kalau mereka digosipkan makin santer, ya artinya nanti banyak endorse yang datang. Begitu memang. Kok bisa Madam Suki? Iya, memang di entertain tuh kayak gitu. Kalau di entertain itu kita harus mempunyai satu trending ya. Kalau tidak menjadi satu gosip, atau kamu atau kalian menjadi pribadi yang unik. Nah, kalau jelek sekalian, kalau cantik sekalian, kalau ganteng sekalian. Tapi kalau dia jelek sekalian. Nah, pasti itu akan menjadi akan banyak tawaran main sinetron. Pokoknya gini deh, entertain itu suka sesuatu yang unik-unik begitu, ya. Nah, jadi di sini Shahnaz masih banyak menjadi pembicaraan. Jadi kalau dia menjadi pembicaraan orang, ya bisa jadi dia malah mempunyai satu endorse, ya. Ya begitulah dunia entertain itu jahat, Besti. Dunia entertain itu kejam, ya. Karena Madam Suki pernah ada di dalamnya, ya. Pernah berkecimpung di sana, sikut menyikut, ya. Terus di depan itu baik, tapi di belakangnya, begitu, ya.
Oke, terus karir Sanas ke depan. Iya, di sini ini ada The Hierophant. Gimana ya? Jadi dia ini masih menjadi trending sih. Oke, kita lihat aja ya. Dalam beberapa bulan ini masih menjadi sorotan publik. Oke. Nah, di sini ada Nine of Cups. Di Nine of Cups ini menggambarkan ya, dia masih mempunyai. Jadi gini, Sanas ini kan anaknya orang kaya katanya ya. Meskipun dia tidak main sinetron atau dia tidak mendapatkan endorse, jangan lupa ya, keluarganya pasti masih mensupport dia. Jadi misalkan dia pun tidak main sinetron, itu pundi-pundi uangnya masih apa ya, masih mengalir ya. Tapi dengar-dengar Sanas itu sedang hamil loh, dan banyak warganet yang bertanya-tanya itu anak siapa begitu, karena kehamilannya itu 1 bulan. Tapi menurut kita tidak membahas itu dulu. Hari ini saat ini kita membahas karir mereka dulu aja. Oke, terus karir Sanas ke depan. Ini masih karir Sanas ya, ke depan ya. Apalagi kan dia hamil kan. Kalaupun dia tidak main sinetron itu tidak ada masalah, Besti. Meskipun dia diboykot sekalipun nggak ada masalah. Anak orang kaya, makanya enak ya jadi anak orang kaya ya. Oke, karir Sanas ke depan. Ya, tuh kan masih ordinariness. Jadi orang tuanya, keluarganya masih mensupport dia, begitu. Terus apa lagi? Di sini ada Beyond Illusion. Jadi dia ini kena sanksi sosial sih. Jadi gini ya, orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini. Ada juga kan orang-orang yang mengatakan ingat anaknya gitu ya. Tapi namanya kita hidup di lingkungan sosial, pasti sanksi sosial itu pun nggak bisa untuk dihindarin gitu ya. Tapi ini seperti kayak tabur tuai sih, seperti karma ya. Apa yang dia tabur ya itu yang dia tuai begitu. Jadi dia akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Sini ada intervention ya. Jadi untuk kedepannya ya sepertinya dia agak menarik diri sih dari pertelevisian ya. Pertama karena dia lagi hamil, kedua karena orang tuanya atau keluarganya itu akan mensupport dia. Jadi nggak ada khawatir. Sekarang kita lihat Randy-nya gimana Randy-nya? Oke, kita lihat Randy ya. Jadi karirnya Randy ke depan ini. Di sini ada suppression. Jadi Randy pada saat ini cukup stres ya. Dia juga berpikir tentang karirnya. Kalian ingat nggak si Lady Nayuan mengatakan bahwa si Randy ini diberikan HP, juga dibayarin waktu check-in begitulah ya di hotel kalau mereka lagi berduaan atau memadu kasih gitu. Berarti yang kasirnya siapa? Sanas kan. Nah, gimana dengan Randy? Kalaupun dia menjadi duda atau diceraikan sama istrinya, dia kan harus menafkahi dirinya sendiri paling enggak. Nah, di sini sepertinya dia banyak stres, ya. Stresnya itu kenapa? Coba ya, stresnya itu kenapa dia? Stresnya itu dari ini ada kartu yang terbalik, ya. Kalau kartunya seperti ini bagus kartunya. Tapi karena artinya seperti ini, dia dinilai oleh masyarakat bukan seorang yang baik. Bukan suami yang bertanggung jawab, bukan seorang ayah yang baik buat anak-anaknya karena mengorbankan anak-anaknya, tidak bertindak dewasa, tidak bertindak wise, dan dia juga merusak istri orang begitu. Tapi kalau istri orangnya itu yang ngajakin gimana? Gimana dong? Atau sama-sama suka, gimana dong? Ya, jadi ada banyak tekanan ya ke depan untuk karirnya Randy ya. Terus kartu yang terakhir di sini ada experiencing. Jadi di sini ini orang itu bakalan yang kemanapun dia akan dicap sebagai pembinor. Apa pembinor itu? Perusak istri orang, ya. Jadi ini nggak baik. Kartu ini maksudnya karirnya kalau dia dihubung-hubungkan atau dikait-kaitkan dengan masalah dia dan Sanas ini nggak baik. Jadi orang bakalan yang akan mikir 2 kali untuk memakai dia. Karena ketika ada orang endorse pun pasti netizen ini luar biasa loh. Kalian ingat nggak waktu ini si Putri Anne mendapatkan endorse?
Putri Ana mendapatkan endorse itu sama netizen, itu yang punya endorse itu di apa ya, di email atau di DM sama netizen. Jadi netizen Indonesia ini memang ganas ya. Itu netizen Indonesia. Gimana ya Manasuki untuk mengomentari tentang hal itu ya, apa ya, ini sih masuk kepada ya itu tadi, tabur tuai tadi, atau hukum alam, atau yang namanya sanksi sosial. Karena sanksi sosial ini akan apa ya, ya misalkan gini, si Lady Nayuan tidak bisa membalas suaminya, yang membalas ya netizen, begitu ya. Oke, terus di kartu yang berbeda ya, karirnya si Randy ya. Nah, di sini ada The Hermit. The Hermit. The Hermit ini sepertinya si Randy bakalan kayak agak kesulitan sih mendapatkan job ya. Jadi kedepannya ini Randy agak sulit mendapatkan job ya. Maka itu dia harus mendatangi orang-orang yang spiritual atau orang-orang yang memang bisa menuntun dia kepada jalan yang benar gitu. Jadi harga dari sebuah perselingkuhan ini mahal ya, harus ditebus mahal. Dia harus kehilangan istrinya, si Lady, dia harus kehilangan 3 anaknya, dan dia harus kehilangan muka, dan dia kesulitan mencari order atau pekerjaan. Nah, makanya nih yang mau selingkuhan ya, karena kenikmatan itu hanya sesaat, Besti, bener gak? Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Dia akan membutuhkan bantuan dari orang lain ya, dia butuh bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Aduh, ngeri ya kalau kita udah ngomongin karma. Ya ini jadi doanya si Lady ya, karena dibohongin ya. Nah, di sini ada The Tower. Jadi di Tower ini dia akan ditolak ke sana, ditolak. Banyak pintu yang tertutup gitu. Kasian juga Randy ya. Jadi Randy ini harus minta maaf sama Lady ya. Oke, jadi kayak gitu ya ininya si Randy ya. Kalau sana sih masih ada keluarganya yang bisa membackup dia gitu. Karena keluarganya si Sanas itu kan orang-orang kaya, anak sultan gitu loh katanya, iya kan? Nah, oke. Ya, jadi sampai hari ini tidak ada klarifikasi yang datang kepada Randy dan si Sanas gitu. Malahan si Sanas ini kayak cuek. Pokoknya dua pemeran ini kayak santuy gitu. Itu yang orang-orang heran gitu. Termasuk Manasuki loh. Heran banget, kok sesantuy itu gitu mereka ini. Kayaknya nggak ada. Kalau si Randy kan hilang ya, tapi kalau si Sanas ini entahlah ya. Manasuki akan lihat deh gimana sih sebenarnya perasaan si Sanas ini ketika dia menampakkan dirinya di publik begitu. Buat kalian yang mempunyai masalah seperti Lady, karena ketika diselingkuhi sekali, 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali, itu meninggalkan banyak trauma ya. Trauma ini membuat nantinya ketika melangkah itu ragu, insecure, dan akan compare, membandingkan. Nanti kalau aku mendapatkan suami kayak Randy lagi, gimana? Kayak gitu. Tapi ini untuk orang-orang yang mengalami seperti Lady Nayuan ya. Jadi kalian misalkan mengalami trauma-trauma dalam rumah tangga, atau pernah diselingkuhin, atau pernah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan atau tidak adil, kalian boleh datang ke Madam Suki untuk ikut program Paket Cahaya. Program Paket Cahaya itu apa? Program Paket Cahaya itu adalah program kesembuhan ya dari jarak jauh yang Madam Suki
tawarkan kepada klien. Jadi kliennya Madam Suki itu setelah reading tarot, mereka mencari satu bantuan. Gimana cara aku sembuh, Madam Suki? Entah itu dari trauma, dari luka-luka batin, atau apa aja masalahnya, nanti bisa dibicarakan. Karena Madam Suki juga adalah seorang penyembuh, ya. Karena banyak orang yang udah reading tarot, kemudian mereka meminta waktu atau meminta bantuan ikut dalam program Pakai Cahaya ini untuk suatu kesembuhan, begitu. Caranya kalian lihat di komentar yang selalu Madam Suki sematkan. Dan begitu aja ya. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.